Insiden laka maut di gerbang tol Ciawi II masih terngiang di ingatan sejumlah korban yang selamat. Kejadian itu begitu cepat hingga beberapa korban tidak sempat menghindar untuk menyelamatkan diri. Seperti apa kesaksian mereka selengkapnya dalam Benang Merah Kala Petaka Sepi Tanda-Tanda. Gerbang tol Ciawi, remblong, tuh banyak. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Tuh, banyak. Selasa malam 4 Februari 2025, mimpi buruk menghampiri sejumlah pengguna jalan tol yang hendak melintas gardu tol Ciawi II di Bogor, Jawa Barat. Posisi gardu tol itu mengarah ke Jakarta. Menjelang tengah malam, sebuah truk yang membawa galon air mineral menabrak antrean mobil yang tengah mengantre membayar tiket masuk tol tersebut. Hantaman dahsyat truk galon itu mengakibatkan 5 minibus rusak. Truk dan 2 minibus diantaranya terbakar hebat. Akibat kecelakaan itu 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Sugiyarti adalah salah satu yang selamat dari laka maut itu. Sugiyarti cedera ringan di kepala dan kaki. Namun kecelakaan maut itu merenggut nyawa suami Sugiyarti, Yana Mulyana, yang meninggal. Diketahui suami Sugiyarti, Yana Mulyana, merupakan warga Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Sehari usai kecelakaan, jenazah Yana Mulyana tiba di rumah duka di Kampung Sukasirna, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu menjelang tengah malam. Isak tangis pecah menyambut kedatangan jenazah Yana Mulyana. Di rumah duka, keluarga dan kerabat bermunajat sebelum mengantarkan Yana Mulyana ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Insiden laka maut di gardu tol Ciawi II yang merenggut nyawa Yana Mulyana masih melekat di benak Sugiyarti. Sugiyarti masih ingat betul detik-detik terakhir percakapan sebelum musibah itu datang. Sugiyarti mengungkapkan saat itu kartu tol elektronik milik Yana Mulyana mendadak tidak terbaca oleh mesin. Dari situ, petaka mengintai tanpa mereka sadari. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Tuh, banyak. Kalau suami saya nggak bisa dipakai, terus kata Bapak Sapam, nanya ke Bapak Sapam, katanya nanti tunggu yang belakang. Kata suami saya tuh ngambil duit dulu, ntar langsung bayar, langsung berangkat. Tuh nggak taunya teh kayak nggak sadar gitu Pak, langsung terjadi itulah kecelakaan. Suami saya teh keluar sebelah kanan, jadi mungkin kena benturan dari mobilnya itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Gerbang tol Ciawi, remblong. Saat kejadian, Sugiyarti berlima, termasuk suami dan anaknya, menumpangi salah satu mobil yang naas itu. Anak Sugiyarti, Ryuji Andriana, yang masih berusia 3 tahun, mengalami luka dan harus menjalani jahitan. 2 penumpang lain yang duduk di jok belakang disebut mengalami luka serius. Selain Sugiyarti, ada juga Dasep Naseh, rekan kerja Yana Mulyana. Kala kejadian, Dasep duduk di jok tengah, tepat di belakang pengemudi. Dalam kondisi mobil terbalik, Dasep menyelamatkan diri dengan cara keluar dari jendela samping yang kacanya sudah hancur. Tumpangnya sama saya udah terbalik, lalu gelap itu. Pas udah itu saya kan masih di dalam, kedengaran itu kebakar yang di luar itu mobil yang itu. Lalu saya keluar sama Onyo sama Awahyu kan masih di luar, sama anak yang kecil itu Rio.
saya istighfar, lalu ya istighfar pada keluar semua. Kata saya, Rio juga itu keluarin, ya alhamdulillah itu pada semua udah keluar. Mbak juga di depan udah keluar, Mbak istrinya almarhum udah keluar. Gerbang tol Ciawi remblong. Suasana gelap, material bekas laka yang berserakan, dan kobaran api dari mobil yang terbakar membuat malam itu kian mencekam. Dasep Naseh yang berhasil keluar dari mobil mencoba memastikan penumpang lain di mobil naas itu selamat. Saya langsung ke belakang, kalau Wahyu itu kepalanya berdarah banyak. Nah, kalau udah itu saya masih sadar apa gimana gitu. Pas itu kan sepi, masih sepi itu. Lihat ke depan, ke petugas itu satu lagi belum keluar, kata saya belum sadar Ayana itu keluar mobil. Dari itu saya masuk ke ambulan, dari situ udah saya di rumah sakit Ciawi. Usai kecelakaan, Dasep Naseh mengaku merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri akibat benturan yang dialaminya. Namun hasil pemeriksaan klinis menyebut tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sementara polisi dan pihak berwenang yang mumpuni masih menyelidiki sebab musabab laka maut yang terjadi di Gardu Tol Ciawi 2 yang menelan 8 korban jiwa dan 11 lainnya luka-luka. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara seksama, pun sejumlah saksi juga sudah diperiksa.